Kita diskusi cukup panjang tentang kondisi perburuhan yang ada di Indonesia, dan saya senang karena diskusinya cukup tajam, membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana perlindungan buruh, bagaimana sistem pengupahan, termasuk regulasi yang ada di Omnibus Law. Kira-kira ternyata setelah saya akses, bukan menolak Omnibus Law, tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Inilah yang coba kita sampaikan tadi dalam diskusi-diskusi. Konfederasi Koperasi Buruh Terbesar KSPSI akan membentuk segera relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo. Saya ulang sekali lagi, kami akan menyiapkan sayap khusus pada saat kami memenangkan Pak Jokowi 2 kali Pilpres. Relawan buruh sahabat Jokowi. Jadi hari ini kami nyatakan relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Basis kekuatan kami, KSPSI adalah konfederasi buruh terbesar di Indonesia. Yang saya pimpin saat ini, kami 2 kali dari mulai Pilgub bahkan 3 kali pemilihan membela Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, dan hari ini kami nyatakan relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di tanah air. Yang menghadirkan Ganjar misalnya. Kenapa? Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung, saya garis bawahi, petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja, ini justru paradok dari pernyataan para aktivis yang kebetulan bersamai Ganjar pada hari-hari ke depan. Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia. Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Spanduk Anies Baswedan bertebaran di lokasi demo buruh. Ganjar Pranowo pilih pulang ke Jateng. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, 2 kandidat calon presiden atau capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyikapi Hari Buruh Internasional yang jatuh hari ini 1 Mei 2023 dengan cara berbeda. Anies adalah kandidat capres yang diusung Koalisi Perubahan, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sementara Ganjar kandidat capres yang akan diusung PDIP dan P3. Spanduk bergambar wajah Anies Baswedan bertebaran di sekitar lokasi demo buruh di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat hari ini. Setidaknya ada 3 spanduk bergambar wajah ex-gubernur DKI Jakarta itu yang terpasang dekat lokasi demo buruh, yaitu 2 di Simpang Tugu Jam dan 1 lainnya di Jembatan Penyeberangan Orang JPO Tamrin 10. Dalam spanduk itu pun dijelaskan bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan calon presiden RI 2024. Demikian keterangan yang tertera dalam spanduk itu dikutip tribunjakarta.com Senin 1 Mei 2023. Tak hanya Anies, ada beberapa politikus PKS yang wajahnya juga terpampang di spanduk itu. Mereka adalah Presiden PKS Ahmad Sayhu dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Wajah kedua politikus senior itu terpampang di sisi kiri spanduk, sedangkan wajah di sebelah kanan. Kemudian pada bagian tengah terpampang ucapan Selamat Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2023, pekerja buruh sejahtera, negara pasti berjaya. Demikian isi spanduk itu. Lambang PKS beserta nomor urut 8 pun turut terpampang di spanduk itu, tepat di atas tulisan ucapan Selamat Hari Buruh. Sementara itu, Ganjar Pranowo batal menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta Senin 1 Mei 2023. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah itu pun menepis bakal datang demonstrasi peringatan Hari Buruh hari ini. Buruh enggak, kata Ganjar Minggu 30 April 2023. Ganjar menyebut dirinya akan menghadiri May Day di Jawa Tengah yang akan diperingati pada 5 Mei 2023. Kalau May Day di Jawa Tengah tanggal 5, rencananya perayaannya tanggal 5.
Kalau di sini kan Jakarta, kata Ganjar. Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Gubernur Jawa Tengah itu dipanggil oleh partai. Beliau dipanggil oleh partainya sehingga tidak bisa datang ke sini. Harus mempersiapkan kampanyenya, kata Iqbal. Berdasarkan keterangan Partai Buruh, rencana kehadiran Ganjar Pranowo ke Istora Senayan untuk May Day diubah formatnya dengan pertemuan bersama Presiden Konfederasi Buruh dan 11 Ketua Umum Federasi jam 15.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Dharma Wangsa kantor perwakilan Prof Jateng di Jakarta. Said Iqbal mengatakan pihaknya juga mengundang Anies Baswedan namun tidak mendapatkan respon apapun. Pihaknya sengaja tidak mengundang Prabowo Subianto karena mendukung UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang ditentang buruh. Said Iqbal mengatakan Partai Buruh juga mengundang Najwa Shihab sebagai salah satu kandidat cawapres pilihan di Rakernas Partai Buruh. Namun Najwa tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang bisa tertinggal.